Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fatahila di channel NLP Motivasi. Oke. Baik, sahabat-sahabat semua, di video kali ini kita akan membahas tentang tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik. Nah, sebetulnya judul video ini saya ambilkan dari salah satu asumsi NLP, ya, yang mengatakan hal yang sama, yakni tidak ada kegagalan, hanya ada feedback. Nah, kalau versinya Pak Tung atau Pak TDW mengatakan tidak ada gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Nah, hampir sama. Oke, sekarang kita bahas dari sisi NLP, ya. Sebetulnya apa sih kegagalan itu? Dan di NLP itu nggak ada yang namanya gagal, ya. Kata gagal diterjemahkan menjadi feedback atau umpan balik. Nah, dari asumsi ini atau dari perkataan ini sebetulnya memang benar adanya, ya. Kita dalam hidup ini nggak ada yang namanya gagal, itu sebenarnya nggak ada, ya. Yang ada hanyalah umpan balik atau feedback. Nah, lantas bagaimana kalau kita misalkan ingin meraih prestasi, ingin berjuang, ya, ingin mencapai income yang besar, ingin berhasil, tetapi kenyataannya dalam hidup kita seringkali menemui kesulitan, menemui hambatan, menemui yang namanya stuck dan lain sebagainya. Apakah itu semua bukan kegagalan? Nah, di dalam NLP hal itu bukan disebut kegagalan, melainkan apa? Feedback atau umpan balik. Nah, di dalam di dalam feedback ini atau umpan balik ini itu banyak sekali terdapat yang namanya pembelajaran, ya. Memang kita hidup ini kan selalu belajar, kan, ya, dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, sampai umur tua, ya kan begitu. Dan kewajiban kita ini terus belajar hal-hal baru, ilmu-ilmu baru untuk meningkatkan kualitas pribadi kita agar menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bermartabat, kan begitu. Nah, jadi kalau kita dalam hidup ini tidak belajar hal-hal baru, tidak mengasah skill, tidak meningkatkan kualitas pribadi kita, tidak menebarkan manfaat sesuai yang kita miliki atau sesuai kapasitas kita, maka kita nggak bisa menjadi manusia yang bagus, kita nggak bisa menjadi manusia yang berkualitas, ya kan? Nah, disinilah letak kewajiban kita sebagai manusia yang dianugerahi oleh Tuhan berupa akal sehat adalah untuk belajar. Nah, dalam belajar ini yang paling utama adalah belajar dari yang namanya umpan balik atau feedback tadi. Ya, kalau istilah umumnya ya kita belajar dari kegagalan, ya. Nah, di dalam kegagalan ini terdapat sekali banyak umpan balik, ada banyak sekali pengalaman pembelajaran yang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kegagalan tadi yang kita alami misalkan itu menjadi sebuah pembelajaran kita, supaya apa? Tidak mengalami hal yang sama, tidak mengalami kegagalan yang sama lagi, atau tidak terperosok di lubang yang sama seperti itu. Nah, jelas, ya. Nah, disinilah kenapa di dalam NLP ada asumsi yang kuat bahwasanya nggak ada kegagalan, itu nggak ada sebetulnya. Yang ada hanyalah umpan balik atau feedback atau pembelajaran, ya, atau hasil sementara yang banyak mengandung hikmah, hasil sementara yang banyak mengandung pelajaran agar kita petik. Kenapa saya gagal? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya rugi misalkan? Kenapa saya jatuh? Kenapa saya ditipu orang misalkan? Nah, semua itu ya bagi NLP ya bukan suatu kegagalan, tetapi pembelajaran, umpan balik. Nah, dan yang perlu dipahami adalah bahwasanya di dalam umpan balik ini ada banyak hasil-hasil sementara yang menyajikan data informasi pada kita. Ini loh, kamu kurang ini, kamu kurang begini, kamu kurang begini, jadinya yang begini. Misalkan kita coba dalam bisnis, hasilnya adalah kita rugi misalkan, atau ditipu orang, ya, dan sebagainya. Itu semua adalah umpan balik atau pembelajaran yang diberikan kepada kita oleh kehidupan, supaya kita belajar dari pengalaman itu. Nah, dari pengalaman itu kita belajar memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap kita, pola pikir kita, dan pola hidup kita. Supaya apa? Mendapat pembelajaran yang baik
untuk mengubah pola hidup yang lebih baik pula. Akhirnya apa? Dampaknya atau hasilnya, ya feedbacknya juga semakin baik, ada perubahan begitu. Nah, ini yang terpenting bagi seorang belajar NLP adalah memiliki pola pikir yang kuat bahwasanya gagal itu gak ada, ya. Bahkan kata gagal itu kalau bisa dikesampingkan, ya. Tetapi diganti dengan kata umpan balik, atau bisa juga pembelajaran atau feedback lah, ya. Nah, pokoknya itu. Ini artinya kalau kita melakukan suatu aktivitas apapun itu, entah dalam pendidikan, dalam olahraga, ya, dalam karir, usaha, bisnis apapun, kalau kita mengalami setak, mengalami kekecewaan, atau misalnya ditipu, atau misalnya jatuh, ya, dan lain sebagainya, ya, yang bagi orang umumnya itu disebut kegagalan, maka bagi kita seorang praktisi NLP yang hidupnya ingin maju, ya, dan memperbaiki kualitas diri, maka semua kegagalan tadi itu dianggap, ya, sebagai feedback, sebagai umpan balik, sebagai hasil sementara untuk memberikan kita berbagai pengalaman-pengalaman supaya kita mau belajar hal-hal baru, supaya kita mau introspeksi diri, supaya kita mau mencari mencari hal-hal spesifik mana yang belum kita lakukan supaya kita menjadi lebih berhasil ke depannya begitu. Nah, oleh karena itu di dalam NLP sendiri kita tidak disarankan untuk berpikir pada masalah, ya, tetapi sangat dianjurkan untuk berpikir pada solution oriented, ya, selalu berpikir maju, berpikir pada solusi, menemukan jalan keluar, ya, atau menemukan hal-hal baru yang lebih brilian supaya lepas dari masalah yang ada. Bolehlah kita memikirkan masalah, misalkan kenapa saya rugi, kenapa saya jatuh, kenapa saya dicuekin dan sebagainya. Boleh dipikirkan, ya. Supaya apa? Supaya tahu duduk permasalahannya, supaya tahu masalah utamanya itu di mana gitu. Namun setelah kita tahu inti masalahnya, duduk permasalahannya, maka kita fokus pada solusi yang kita inginkan seperti apa. Nah, makanya di sini ada tips yang menarik supaya kita bisa menemukan solusi, yakni caranya dengan menanyakan pada diri kita, bagaimana caranya supaya saya lepas dari masalah ini. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa unggul nomor 1 di dunia bisnis misalkan. Bagaimana caranya agar saya menjadi seorang guru yang dicintai oleh murid saya misalkan. Bagaimana caranya agar saya menjadi seorang YouTuber yang sukses. Nah, kata bagaimana itu mengarah pada solusi yang kita inginkan, ya, bukan mengarah pada masalah. Sebaliknya, di sisi lain ada orang yang berpikir pada masalah yang dihadapi, misalnya mengapa saya gagal, mengapa saya nggak disukai teman-teman saya, mengapa saya bangkrut, mengapa dan sebagainya. Itu nanti akan berakibat kita hanya terkotak dalam masalah-masalah yang ada dan sulit keluar untuk mencari solusi, ya kan? Bahkan sangat sulit untuk bisa berpikir di luar kotak, out of the box, ya kan? Nah, maka di sini NLP menawarkan sebuah asumsi yang kuat. Jadi tadi itu, ya, nggak ada kegagalan, ada hanyalah umpan balik atau feedback, ya. Maka di sini tugas kita sebagai pembelajar dalam kehidupan, ya, harus memiliki pola pikir dan keyakinan kuat bahwasanya gagal itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hanyalah pembelajaran, yang ada hanyalah umpan balik, ya, atau pengalaman-pengalaman baru, ya, yang memberikan ilmu pada kita, yang memberikan wawasan pada kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita berusaha yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Akhirnya apa? Kalau kita tekun, kalau kita terus berevaluasi diri, kalau kita terus berfokus pada solusi, maka kita pasti menjadi orang yang berhasil begitu dalam bidang apapun seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe-nya dan tonton lagi 2 video saya di depan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.